Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Medan. Selamat sore Medan. Ketemu lagi dengan aku Risha. Dengan aku Tria. Nah, seperti biasa kami sudah menyiapkan berita yang siap dibagikan kepada Tribuners sekalian. Hari ini terpantau cuaca cukup aman ya Kak. Panas malah ya, panas. Panas. Setelah semalam hujan deras Medan, pada hari ini Gak sia-sia lah ya cuci baju hari ini. Iya. Kering. Gak kebasahan lagi ya. Baiklah Tribuners, nih di berita pertama ini ada berita yang viral ini menggemparkan Sumatera Utara ya, khususnya Medan, karena ada semua mobil sport mewah nih. Mobil Porsche. Bacanya Porsche. Kalau orang bilangnya Porsche sih, cuman ternyata bacanya itu Porsche. Apalagi di Medan ya, Porsche. Dengan plat nomor B17F. Ini tuh mobilnya tuh menabrak kantor Sat Samapta Polrestabes Medan yang di Jalan Putri Hijau, Kota Medan, hingga menempel di dinding. Kakak udah nengok videonya? Udah sih. Udah kan, lucu kan? Lucu. Naik ke dinding dia. Nah, menurut Kanit Gakum Satlantas Polrestabes Medan AKP Ridwan, insiden kecelakaan itu terjadi pada Rabu 8 Mei hari ini sekitar pukul 5 pagi. Nah, katanya mobil mewah yang dikemudikan oleh seorang wanita yang belum diketahui identitasnya itu melaju dari arah Jalan Balai Kota menuju ke Jalan Pulau Brayan, Kota Medan. Ke daerah kita tuh. Iya. Nah, saat melaju dengan kecepatan tinggi, tiba-tiba mobil mewah berwarna putih itu mengalami oleng dan lepas kendali Tribuners. Di saat bersamaan ada pula mobil Avanza berwarna hitam sedang parkir di pinggir jalan tepat di dekat kantor Sat Samapta Polrestabes Medan. Lalu mobil sport Porsche itu menghantam mobil Avanza tersebut hingga akhirnya nyungsep dan menempel di dinding kantor Sat Samapta Polrestabes Medan. Nah, mungkin untuk Tribuners yang belum nengok nih kayak mana ya kondisinya, ini ada video dan kita nantinya bakalan tanya-tanya ke reporter di lapangan. Check it out. Kecelakaan tadi pagi Bang yang menabrak kantor Sat Samapta itu gimana Bang kronologisnya Bang? Jadi bukan menabrak kantor Samapta, jadi pada saat itu si pengemudi mobil Porsche ya, dari simpang Dilipak menuju ke arah mau kantor Samapta. Terus selanjutnya dengan masuk kecepatan tinggi lah kan. Baru selanjutnya ada mobil sebelum ke kantor Samapta itu ada mobil Avanza hitam, mungkin kecepatan oleng ya. Terparkir di situ, di depan gerbang masuk. Ditabrak mobil Porsche ini. Terus oleng ya. Itu baliklah semuanya, nabrak lah dia sama mobil parkir. Masuk nabrak pagar dan gedung dari oleng lah ke situ ya, oleng ke. Setelah nabrak kan oleng, kena pagar ya. Kendali, terus lewat badan jalan, bang. Untuk kondisi pengemudi penumpang Bang, ada yang terluka Bang? Jadi untuk kondisi ya, penumpang tidak ada yang terluka, cuma kondisi mobil yang parah. Nah, tapi tetap penumpangnya shock lah, dan dilarikan ke rumah sakit. Kok kondisi yang bawa mobil Ford ini informasinya mabuk ya Bang? Ya kalau informasi sampai mabuk kita belum sampai masih dalam proses penyelidikan lah, karena pada saat kita bantu kita tulis saja ya tanda-tanda belum ada, tapi penyelidikan kita masih kita lakukan.
Iya, shit tadi ya. Ngeri juga ya, Ca. Kira-kira bagian mana kantor polisinya tuh ya Iya. yang terkena imbas kecelakaan itu, dan gimana nih nasib ketiga penumpang ya, kabarnya Iya, 3 orang ya yang ada di 3 mobil orang. itu. Terus mobil Avanza yang berwarna hitam sedang parkir itu gimana keadaannya? Untuk menjawab pertanyaan semua pertanyaan itu kita sudah terhubung bersama reporter di lapangan. Ada Bang Alfiansyah. Halo Bang Alfiansyah, selamat sore. Halo, Isra dan Pria, selamat sore. Oke, agak kecil Bang suaranya. Iya. Mungkin abang operator boleh dibantu bang, agak kecil nih suaranya. Oke bang, Vian boleh dijelasin terkait kronologinya terlebih dahulu nih. Gimana mobil sport ini bisa sampai nyungsep di dinding kantor polisi? Ya, baik, Besaran, Bang. Pria. Ya, memang pagi-pagi ada kejadian yang sempat menghebohkan masyarakat karena ada mobil mewah yang menempel di dinding kantor Sabara Polrestabes Medan. Nah, terkait untuk kronologisnya, menurut keterangan pihak polisian yang didapat dari beberapa orang saksi mata itu, kejadiannya itu tadi pagi sekitar pukul 5:15, di mana saat itu mobil mewah ini melaju dari arah Jalan Balai Kota menuju ke arah Pulau Brayan. Nah, saat itu memang mobil ini itu dalam keadaan kencang, dan pada saat itu tepat di dekat kantor Sabara ini ada mobil Avanza hitam itu sedang parkir, dan kemudian mobil mewah ini hilang kendali sehingga menabrak mobil Avanza ini, dan kemudian menabrak tiang listrik hingga roboh. Kemudian barulah nyusup begitu ke kantor Sabara Polrestabes Medan, hingga akhirnya mobil ini sempat menempel begitu di dinding dari kantor Sabara itu. Nah, untuk korban sendiri tidak ada korban jiwa dan ataupun luka di pengemudi mobil mewah ataupun di mobil Avanza tersebut. Memang pada saat usai kejadian, pemilik mobil mewah ini beserta pengemudinya yang merupakan seorang perempuan ini sempat dibawa ke rumah sakit Kolombia karena mengalami shock begitu. Namun tadi barusan informasinya kedua wanita itu sudah dilakukan pemeriksaan oleh pihak kepolisian untuk mengetahui secara persis begitu bagaimana kronologis awal dari kejadian tersebut dan mengapa si pengemudi ini melaju dengan kecepatan tinggi gitu. Ya. Oke. Ternyata yang ada di dalam mobil mewah itu ada 2 orang wanita ya bang, bukan 3 ya? Ya, di dalam mobil mewah itu ada 2 orang wanita. Itu pengemudinya itu berinisial ES, usianya 50 tahun, dan 1 orang lagi penumpangnya merupakan seorang wanita juga dari inisial C berusia 29 tahun. Oke. Nah, udah diketahui belum bang penyebab dari insiden ini? Penyebab insidennya karena melaju sangat kencang ya dan hilang kendali terkait mobil mewah ini, karena pada saat melintas dia ini dengan kecepatan tinggi hingga mengalami oleng begitu hingga menabrak dan lepas kendali. Ya. Oke, berarti nggak ada ini ya bang penyebab lain seperti mungkin kantuk kah? Soalnya itu di jam pagi, sangat pagi ya, di jam 5 pagi. Atau memang dalam kondisi yang tidak sadar, yang kurang sadar kayak abis minum minuman keras gitu. Ya, informasi terakhir yang kita peroleh barusan itu Kasat Lantas mengatakan keduanya ini masih diambil keterangan sama pihak polisian karena dari pagi masih shock dan saat ini baru bisa dimintai keterangan gitu. Mengetahui apakah mereka ini bagaimana kondisinya hingga membawa mobil dengan kecepatan tinggi. Jadi nggak ada luka gitu? Nabrak pembatas jalan hingga mobil dan juga kantor polisi gitu. Dengan keadaan mobil yang sedemikian rupa bang, dan si pengemudi maupun yang ada di dalam mobil sport tersebut tidak mengalami cedera parah, itu gimana ceritanya bang? Ya mungkin karena itu mobil mewah dan sudah dilengkapi Oh. safety ya, sehingga tidak
terjadi luka begitu, karena memang beberapa pelindungnya itu juga sempat terlihat keluar begitu, karena hal tersebut yang mungkin tidak mengakibatkan pengemudi dan penumpangnya ini mengalami luka. Oke. Nah, untuk di kantor Sabara sendiri Bang, itu apanya yang rusak? Bagian mananya? Untuk informasi yang kita peroleh tadi dari Pasar Sabara itu, kantornya itu mengalami kerusakan bagian kamar mandi begitu kan, yang berada di kamar mandi depan ya? samping, Samping. kamar mandi depan yang berada di samping dekat pagar begitu. Baik. Kalau kayak gini Bang, kira-kira itu kan ini kantor kepolisian kan mengalami kerusakan ya Bang. Kira-kira pengemudi mobil sport ini bakalan mengganti rugi nggak tuh? Ya itu nanti bagaimana pihak kepolisian lah, karena masih di dalam pemeriksaan juga terkait ini. Nah kan ini ada mobil lain juga ya Bang yang terlibat ya, mobil Avanza berwarna hitam itu yang sedang terparkir. Nah itu punya siapa Bang? Apakah punya salah satu anggota kepolisian? Ya menurut informasi dari polisi tadi, mobil Avanza ini itu pada saat itu sedang istirahat dan parkir di pinggir jalan. Itu merupakan milik dari warga yang belum diketahui juga identitasnya, karena tadi di lokasi juga sudah tidak tampak lagi di Avanza. Oke, nah untuk pengemudi mobil sport maupun penumpang yang ada di dalamnya itu sekarang sudah berada di mana Bang? Kondisinya bagaimana? Kondisinya saat ini masih diperiksa polisi, hanya saja tadi pagi memang mengalami shock begitu, karena tidak ada luka hingga sore ini bisa dimintai keterangan, makanya saat ini masih berlangsung gitu, keduanya ini dimintai keterangan oleh pihak polisian. Oke, Katri ada lagi kira-kira? Cukup ya, kita menunggu updatean informasinya nih Bang ya mengenai penyebab pastilah ya, apakah memang penyebabnya itu karena ini mobil sport makanya dia ngebut-ngebutan ya. Oke, tapi nanti kita bakalan ketemu lagi ya Bang ya di berita kedua. Jangan kemana-mana buat Bang Alfiansyah dan Tribuners sekalian. Terima kasih dulu nih sebelumnya Bang Alfiansyah. Selamat bertemu kembali. Bertemu kembali karena nanti berita abis ini juga Bang Alfiansyah lagi ya. Tapi mungkin itu bisa jadi ya kan Kak, kalau memang dia nggak ngantuk. Karena yang mengemudi itu usia 50 tadi ya. Iya. Dan penumpangnya itu 20-an gitu ya. Bisa jadi ibu anak atau Ibu bagaimana anak, kita nggak tahu ya Tribuners ya, tapi nanti bakalan diupdate lagi. Tapi bisa jadi ya karena memang mobil sport ya kan. Iya. Tapi gimana ya kalau di kamar mandi itu ada orang ya? Dia lagi ngapain tiba-tiba ke situ rupanya Katria mikirnya ya. Iya tapi ya ini mungkin himbauan untuk kita semua untuk lebih berhati-hati ya Tribuners. Sekalipun kita bawanya itu memang kendaraan yang diperuntukkan untuk balap-balap, tapi ya balap-balap lah pada tempatnya gitu ya. Walaupun Jangan sampai sunyi ya kan? Iya, walaupun Pagi-pagi. sunyi jangan sampai kita jadi hilang kendali nih kayak kejadian ini. Dia hilang kendali di jalanan umum gitu ya. Itu sepi. Kalau ada orang-orang lain apa nggak kena juga itu. Oke, di berita kedua ada apa nih Kak? Oh, ini lanjutan dari berita yang semalam Kak. Jadi ada semalam itu ada kasus diduga nih penculikan anak. Nah, jadi si ayah si anak itu rupanya punya utang sama si penculiknya gitu. Jadi diculiklah anaknya. Tapi rupanya ada fakta baru nih. Boleh Kak Tria baca ya? Oke. Ini lanjutan rupanya ya. Iya. Ada polisi menetapkan 2 orang wanita dan seorang pria sebagai tersangka karena terlibat kasus tindak pidana perdagangan orang. Wow. Kedua wanita tersebut yakni berinisial NJH 41 tahun warga Kecamatan Medan Area dan AHBS 25 tahun warga Kecamatan Lubuk Pakam, Deli Serdang. Sementara pelaku pria yakni berinisial FG 25 tahun warga Kecamatan Medan Tuntungan. Menurut Wakil Kasat Reskrim Polrestabes Medan AKP Zikri Muammar, kasus tersebut terungkap bermula dari adanya isu penculikan anak di kawasan Jalan Jahe, Perumnas Simalingkar, Kecamatan Medan Tuntungan. Hasil penyelidikan yang dilakukan, terfaktanya bahwa anak tersebut merupakan korban perdagangan anak yang dilakukan oleh orang tuanya, ayahnya. Aduh, kasihan kali ya. Pelaku FG awalnya menawarkan anak kandungnya berinisial KFG yang masih berusia 11 bulan. Ya ampun.
Lalu tawaran tersebut disambut oleh pelaku NJH dan kemudian memberitahukan kepada pelaku AHBS. Hal ini dilakukan melalui Facebook, lagi-lagi Aduh, Facebook ya, dari media sosial ya. Lanjut, Zikri menjelaskan saat itu ketiga tersangka ini bersepakat untuk melakukan pertemuan dan melakukan transaksi uang sebanyak 15 juta pada Jumat lalu. Setelah bertransaksi itu, korban pun diserahkan oleh ayahnya kepada kedua wanita tersebut. Waduh, dengan sukarela. Tapi kemarin terjadi ini loh Kak, keributan gitu sampai ibu korban juga nggak terima gitu anaknya dibawa. Ternyata dia dijual ya juganya. Baik, untuk informasi lebih lengkapnya nanti kita bakalan tanya ke reporter di lapangan. Tapi sebelum itu kita saksikan dulu video yang berikut ini. Oh oke. Tidak ada videonya, ternyata Tribuners. Jadi kita ke reporter aja ya, langsung lagi-lagi bertemu dengan Bang Alfiansyah. Halo Bang Alfiansyah, halo lagi. Selamat sore lagi. Halo, selamat sore lagi. Oke, Bang Alfiansyah, ini lanjutan berita yang semalam ya Bang ya. Ternyata ini ada fakta baru kalau misalnya anaknya itu ternyata adalah korban perdagangan orang ya Bang ya. Boleh dijelasin Bang mungkin kronologi jelasnya gimana nih sampai ada perdagangan anak-anak? Ya baik, itu Pria dan Tribuners. Ya memang kemarin itu hari Selasa kemarin ada sempat heboh-heboh ya karena adanya isu penculikan anak yang terjadi di kawasan Perumnas Malingkar. Nah, setelah ada yang terjadi keributan dan ada pelaku yang terduga pelaku yang awalnya diamankan oleh polisi karena sempat diamuk massa di lokasi kejadian. Nah, tadi malam polisi melakukan gelar perkara begitu terhadap para pelaku dan untuk mensinkronkan kasus tersebut. Nah, dari fakta yang ditemukan oleh pihak polisian ternyata itu bukanlah merupakan kasus penculikan anak begitu. Namun fakta yang terungkap di penyidik itu di mana ayah korban ini awalnya menjual anaknya yang masih berusia 11 bulan itu kepada dua orang wanita yang di sini juga sudah ditetapkan sebagai tersangka. Nah, ayahnya ini awal mulanya itu memposting di Facebooknya menjual anak ataupun ingin mencari ibu asuh begitu terhadap anaknya ini. Ya Allah. Nah, karena sudah diposting di Facebook, ternyata ada dihubungi begitu oleh dua wanita ini. Nah, ya akhirnya disepakati bahwasanya ayah ini hendak menjual anaknya ini dengan harga 15 juta. Nah, kemudian mereka ini bertemu diam-diam tanpa sepengetahuan ibu dari si korban, bertemu di hari Jumat begitu. Nah, setelah bertemu, ayahnya menyerahkan bayinya ini ataupun si korban ini, para pelaku ini menyerahkan uang sebesar 15 juta kepada si ayahnya. Nah, kemudian ayahnya ini pun dari hari Jumat itu sudah tidak tahu lagi di mana dan menurut informasi polisi dia ini sudah melarikan diri begitu. Karena anaknya hilang, ibunya ini sempat panik ya di hari Jumat itu, sempat menanyakan kepada tetangga, kerabat sekitar dan tidak ada yang mengetahui keberadaan anaknya ini. Kemudian si ibunya pun kembali memposting begitu di akun Facebooknya bahwasanya informasi anak hilang begitu. Dia mengumumkan di Facebook bahwasanya anaknya itu hilang. Nah, kemudian beberapa hari kemudian ibunya ini dihubungi lah oleh si pelaku ini dan mengatakan bahwasanya anaknya ini ada sama mereka begitu. Namun ibunya ini harus memberikan uang sebesar 16 juta rupiah agar nambah sejuta ya. Oke. Lanjut Bang, sorry Bang. Dikembalikan begitu. Namun karena ibunya pada saat itu sudah panik, ibunya ini pun mengiyakan begitu akan memberikan uang sebesar 16 juta ini kepada si para pelaku. Nah, akhirnya mereka ini buat janji lah bertemu di pasar kawasan Simalingkar begitu. Nah, ketika si pelaku ini datang membawa anak tersebut, nah pelaku ini pun langsung pada saat itu membawa penumpang mobil taksi online ya begitu. Tiba di lokasi, mobil ini pun langsung dihadang oleh beberapa warga dan juga keluarga dari si korban ini untuk menahan agar
agar para pelaku ini diamankan begitu. Nah, dari situ karena sudah banyak warga dan ibunya ini mengatakan adanya penculikan dan anaknya disekap begitu karena pelaku pada saat itu kan meminta uang 16 juta. Nah, hal tersebut mengundang warga yang emosi begitu dan sempat menghajar si pelaku, termasuk kemarin informasinya itu sopir taksi online pun sempat diamuk warga di lokasi kejadian. Nah, karena ada rame-rame, polisi mendapatkan informasi itu langsung menuju ke lokasi dan awalnya itu diamankan ke Polsek Medan Tunjungan hingga akhirnya diserahkan ke unit unit PPA Polrestabes Medan. Gitu, dan itu ya. Oke Bang, jadi kayak baru aja nih semalam bawain ini juga ya di Selamat Sore Medan, dan ternyata beritanya tuh bertolak belakang Bang. Mungkin Ica mau klarifikasi sedikit, kalau semalam itu beritanya adalah ia penculikan dan ternyata si ayah si korban ini punya hutang kepada si yang katanya menculiknya, dan ternyata antara penculik dan juga orang tua korban itu merupakan ada hubungan saudara gitu Bang. Nah, untuk update-annya itu gimana Bang? Ya, menurut keterangan dari Wakasatreskrim tadi, antara pelaku dan orang tua korban ataupun orang tua korban ini tidak memiliki hubungan apapun. Waduh. Dan mereka ini hanya berkenalan di Facebook karena si ayahnya korban ya ini sempat memasang posting begitu mencari itu asuh begitu. Namun terkait utang piutang, kemungkinan dugaan kita itu orang tuanya ini ada utang dengan orang lain begitu, sehingga menjual anaknya. Kemungkinan. Oke, jadi dia terlilit utang, menjual anaknya kepada orang lain, dan orang lain ada pula yang mau tanpa sepengetahuan istrinya yang merupakan ibu kandung korban ya Bang ya? Iya, makanya pada saat itu kan ibunya tuh heboh berisikan adanya penculikan anak, dan pelakunya ini sempat meminta tembusan. Drama sekali. Iya. Iya, lagi kata Bang Alfiansyah. Nah, jadi sekarang ini tersangkanya itu siapa aja Bang? Mungkin boleh dikasih tahu. Ya, untuk tersangkanya itu ada 3 orang, 2 orang wanita dan 1 orang pria, yang pria ini merupakan ayah dari si korban yang saat ini sedang melarikan diri begitu. Polisi juga masih terus melakukan pengejaran terhadap ayah dari si korban ini. Oke, tapi untuk dua pembeli bayi ini sudah berhasil diamankan ya Bang ya? Ya, untuk 2 wanitanya sudah diamankan. Tadi ada juga videonya kalau nggak ditampilkan. Oke, mungkin belum ada proses editing kali ya Bang ya. Nah, untuk Abang ada dapat info nggak gimana sih hubungan suami istri antara ibu dan ayah si korban ini? Kenapa sampai si ayahnya jual anaknya tapi ibunya nggak tahu, dan sekarang ayahnya kemana pergi, ibunya sendiri yang mencari anaknya, itu gimana hubungannya? Ya, untuk informasi gimana keluarganya itu belum dapat juga ya. Oke. Kemarin saya sendiri nggak sana begitu, nggak dapat juga. Oke, baik. Tapi untuk keadaan si korban yang berusia 11 bulan ini sendiri baik ya Bang ya, setelah diserahkan juga kepada orang tuanya? Ya, untuk anaknya itu kemarin memang sempat dilakukan pemulihan trauma karena masih kecil juga, hingga akhirnya dikembalikan ke ibu kandungnya untuk dilakukan perawatan. Oke, baik. Oke, Kak Triada, cukup ya, cukup. Nah, terima kasih banyak nih Bang Alfiansyah. Kali ini betul-betul terima kasih Bang. Udah nggak ada lagi nanti. Iya, ditunggu update-nya Bang mengenai ini ayahnya ini. Semoga dari DPO segera ditemukan ya, bukan didapati. Oke, terima kasih banyak Bang Alfiansyah. Selamat beraktivitas kembali. Selamat sore. Cake and cream cheese ini hanya ngantuk kayaknya operatornya ya. Ya maklum lah, besok kan libur. Oh, besok libur, besok lagi ngerencanain libur kemana dia ini. Tapi kok ada ya Kak ya, tega sekali ya. Iya. Ayah jual anaknya di Facebook. Ya kalau yang beli dia itu betul-betul mau mengasuh, kalau enggak nanti dijual lagi kayak mana tuh ya? makanya aduh nggak habis pikir ya Tribuners ya, itu sama sekali tidak layak, sangat-sangat tidak layak untuk dicontoh ya Tribuners ya. Ayahnya sendiri yang ngejual anaknya, coba bayangin demi membayar hutang. Aduh,
Ya semoga aja sih nih ayah korban ini segera Padahal dapat. anaknya tuh nggak banyak ya kan. Kurang tahu sih berapa, cuman Dua ya tadi ya. Hmm. Cuman apapun ceritanya nggak layak lah tuh kayak gitu. Kecuali tadi memang kenal kah atau gimana, tapi nggak boleh juga secara Iya sih, hukumnya. iya. Oke, ya. Di berita ketiga nih, ini ada waduh, ini ada jasad Hengki Firmansyah. Ini masih berusia 27 tahun. Warga Jalan Menteng, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan itu ditemukan di pencarian hari ketiga pada Rabu hari ini. Pegawai Balai Wilayah Sungai atau BWS Sumatera II Medan itu ditemukan. Pegawai Balai Wilayah Sungai BWS Sumatera II Medan ditemukan oleh tim SAR gabungan tersangkut di tumpukan sampah Lika kilometer dari titik pertama dinyatakan hanyut. Korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia dan tersangkut di tumpukan sampah ranting pohon. Kini korban sudah dibawa ke Kota Medan untuk dikebumikan di rumah duka di Jalan Menteng. Sementara korban Hengki dikabarkan hanyut diduga kelelahan saat hendak membawa alat pengukur debit air. Berarti memang kerjanya di situ ya. Korban nekat menyeberangi sungai dengan seutas tali yang dipasang di ujung sungai. Akibat kelelahan, genggaman korban terlepas dan diseret oleh arus sungai Silau. Waduh, karena dia kerjanya itu di Balai Wilayah Sungai ya, jadi memang kerjaannya itu di sekitaran sungai ya, Tribuners. Nah, sebelum kita ke reporter kita di lapangan ya, sudah menunggu Bang Alif. Kita ada video nih, kita saksikan dulu video yang berikut ini. Enak gini kalau aja. Pecah itu sleting itu. Satu udah pecah. Satu pecah sleting itu. Tunggu yang bom. Bom. Halo. Udah jumpa. Di mana? Lewat titik sedikit kan ada belokan. Udah koordinasi mana itu? Masih mau semat bang ya? Iya. Gini. Bang. Abang ngelepit. Ayo. Mari Bang, terus. Ayo. Mari. Ini operasi pencarian kita di hari ketiga dan ditemukan tadi kurang lebih jarak 5 kilo dari lokasi korban jatuh. Bisa ditemukan Ditemukan dalam keadaan meninggal dunia di tumpukan sampah batang kayu. ini kronologinya awal hilangnya gimana teman? Kronologisnya dari BWS ini sedang mengukur debit air, terus memasukin air, terbawa air, arus dan hilang. Saat itu saat bekerja deh. Ya, saat melakukan pekerjaan. Saat ini bang, korban dibawa kemana bang? Korban dibawa ke rumah sakit untuk divisum luar, habis itu setelah itu dibawa ke rumah duka menggunakan ambulans ke Medan. Oke, itu dia proses evakuasinya ya Kak Tria ya. Untuk informasi lebih lengkapnya kita sudah terhubung bersama reporter di lapangan, ada Bang Alif. Halo Bang Alif, selamat sore. Ya halo, selamat sore Kak Ica, selamat sore Kak Tria, selamat sore Medan. Baik, Bang Alif boleh dijelasin nih terkait tewasnya ya Bapak Hengki Firmansyah nih selaku anggota atau pegawai dari BWS. Ya, terima kasih Kak Ica. Kejadian ini terjadi pada Senin 6 Mei kemarin, tepatnya pada pukul 17.30, di mana pegawai Balai Wilayah Sungai mengukur debit air di Sungai Silau. Oke, Bang Alif. Korban Hengki ditugaskan untuk mengukur debit air yang ada di Sungai Silau. Namun karena untuk akses menyeberang cukup jauh mutar, jadi Hengki ini diduga nekat untuk menyeberangi dengan cara berenang. Nah, memang disayangkan saat menyeberang tersebut Hengki tidak menggunakan pelampung ya. Jadi saat dia tenggelam atau kram tersebut, dia tidak ada yang menyelamatkan kayak gitu. Nah, kemudian dia nekat menyeberang itu hanya dengan seutas tali yang di genggamannya.
di mana di ujung dari sungai tersebut sudah ditunggu oleh rekannya. Nah, diduga juga tadi pengakuan dari rekan-rekannya karena debit air ini surut, diduga ini sungai ini sedang dangkal, Kak. Namun Hengki tidak mengetahui bahwasanya Sungai Silau ini memiliki beberapa curug ya yang memiliki kedalaman berbeda-beda. Misalnya tampaknya dangkal, padahal itu dalam, Kak, gitu. Nah, tadi di pencarian hari ketiga, korban Hengki ditemukan 5 km dari titik awal dinyatakan hanyut. Nah, korban Hengki ditemukan di tumpukan sampah ranting yang berada tepat di Kecamatan Mutiara, Kak. Oke. Berarti yang terjun cuma 1 orang aja ya, Bang? Nah, pada saat bertugas itu apakah Pak Hengki ini bersama rekannya, Bang? Atau rekan lainnya tuh tahu nggak kalau Pak Hengki itu nekat untuk menyeberangi sungai itu sendirian? Ya, mereka, Kak, bekerja secara tim ya, Kak, ya. Tim dari Sumatera Utara turun ke Asahan gitu untuk mengukur debit air. Nah, tadi dari pantauan saya ada sekitar 4 atau 5 timnya, Kak, gitu. Jadi hanya saja memang Hengki ini nekat untuk menyeberangi sungai tersebut, Kak, karena pengakuan dari warga juga ya, ini beberapa mitos yang beredar di warga kisaran ini. Sungai Silau ini memang kerap memakan korban seperti pemancing, juga para nelayan, karena menurut mereka ada ketertarikan orang ingin mandi di sana gitu, Kak. Menurut keterangan dari warga juga, mitologinya dahulunya Sungai Silau ini merupakan perlintasan dari naga gitu. Jadi ini mitologi dari warga sekitar. Jadi ada tarikan untuk masyarakat ingin mencoba berenang di sungai tersebut gitu, Kak. Dan ujungnya memakan korban jiwa ya, Bang ya? Iya, benar, Kak. Baik. Nah, berarti korban Hengki ini dinyatakan hilang itu pada saat hari ia itu bertugas ya, Bang ya, mengukur debit air tadi. Benar, Kak, benar. Dia di hari Senin 6 Mei kemarin. Dinyatakan hilang. Nah, ini kan hari ketiga. Berarti di hari pertama maupun kedua itu tidak membuahkan hasil ya, Bang ya? Atau tidak terlihat atau gimana? Pencarian hari pertama, Kak, dimulai pada pukul 18.00. Jadi 18.00 hingga pukul 19.00 diberhentikan. Di hari pertama itu hanya 1 jam, Kak, pencarian. Karena tim SAR sendiri memang tidak berani untuk melakukan pencarian di malam hari. Benar. Resiko lebih tinggi dan juga pandangan terbatas gitu, Kak. Nah, kemudian dilanjutkan di pencarian hari kedua semalam itu mulai pukul 8 pagi hingga pukul 19.00. Namun di pencarian kedua tersebut petugas tidak menemukan korban, dan juga beberapa teknik seperti penyisiran, terus membuat ombak juga sudah dilakukan oleh tim SAR, namun tidak membuahkan hasil. Di hari ketiga ini saat tim SAR melakukan penyisiran sungai, nah disinilah baru mulai timbul jasad dari Hengki tersebut. Nah di situ sekitar pukul 9 pagi tadi jasad Hengki ditemukan oleh tim SAR dengan keadaan meninggal dunia dan juga badan sudah menggembung, Kak. Badan sudah menggembung karena terendam selama 3 hari ya, Bang ya. Benar. Baik, sekarang jasadnya apakah sudah dimakamkan? Ya, untuk informasi jasad sudah dimakamkan kita belum mendapat informasi, Kak, ya. Cuman memang tadi begitu dilakukan otopsi sekitar pukul 10.00 tadi jasad Hengki sudah dikirim ke Medan, Kak, dari Kabupaten Asahan. Oke. Nah, oke, Bang. Ini kan mungkin kita bisa menyebutnya kelalaian ya, karena tidak bekerja sesuai SOP. Bagaimana nih untuk kelanjutan di BWS-nya? Apakah ada laporan kah atau gimana? Ya, untuk saat ini, Kak, kita belum dapat informasi terkait itu, Kak. Tadi beberapa sudah berkomunikasi dengan tim reporter lain. Mereka juga saat ini sedang berupaya untuk mengkonfirmasi terkait SOP ini gitu, Kak. Oke, baik. Ditunggu ya, Bang, update informasinya ya. Terima kasih banyak, Kak. Bang Alif. Selamat beraktivitas kembali. Selamat sore. Selamat sore. Ya, itulah pentingnya, Kak, kita bekerja sesuai SOP ya. Karena kalau ada sebenarnya kecelakaan itu tidak bisa kita hindari, tapi kan setidaknya kalau kita menggunakan SOP yang memang selayaknya kayak gitu, kita lebih aman aja kayak gitu. Baik, kok nekat-nekat kayak gini berujung kejadian yang gak enak gitu ya kan, hal-hal yang tidak diinginkan.
Itu dia ya 3 berita kita pada hari ini. Tapi untuk informasi lebih lengkapnya lagi bisa ke portalnya Tribun Medan di www.medan.tribunnews.com. Bisa juga di media sosial kita di bawah ini, atau juga di aplikasi Tribun X, bisa di-download di App Store maupun Play Store. Dan jangan lupa saksikan Selamat Sore Medan setiap hari Senin sampai dengan Jumat di jam 5 sore. Kalau begitu aku Risha, Aku Tria. beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Bye Tribuners, selamat sore Medan. Assalamualaikum.